Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam keadaan apapun. Di kondisi seperti sekarang ini, jangan lupa kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dengan tetap belajar di rumah, cuci tangan menggunakan sabun, dan apabila ingin keluar, jangan lupa untuk memakai masker. Untuk pembelajaran hari ini, seperti biasa, silahkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu di e-learning ya. Sebelum memasuki materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan bertanya, kalian sadar nggak kalau di masa sekarang semuanya itu serba mudah dan canggih? Mau belanja tinggal buka handphone, mau jalan-jalan tinggal naik pesawat. Jawabannya kenapa? Itu semua karena perkembangan iptek yang sangat pesat. Jadi, dari penjelasan saya tadi, ada yang tahu hari ini kita akan membahas apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan membahas perkembangan iptek di era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Jadi, seperti biasanya, tugas kalian meresum materi yang saya jelaskan pada hari ini. Dan jangan lupa dikumpulkan di e-learning sesuai batas waktu yang tertera. Jadi, agar pembelajaran hari ini tidak terasa membosankan, maka saya akan menampilkan video pembelajaran yang harus kalian simak. Karena di akhir pembelajaran, saya akan mengadakan kuis dengan cara memanggil kalian secara acak. Jadi, simak baik-baik ya. Manusia menggunakan teknologi karena memiliki akal. Dengan akalnya, manusia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman, dan sebagainya. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia sendiri juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Pada era globalisasi ini, penguasaan teknologi menjadi prestis dan indikator kemajuan suatu negara. Negara dikatakan maju jika memiliki tingkat penguasaan teknologi tinggi atau biasa disebut high technology. Sedangkan negara-negara yang tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi sering disebut sebagai negara gagal atau failed country. Negara-negara yang berjaya ini menjadi adikuasa, kaya raya, dan berprestis karena bermodalkan teknologi. Oleh karena itu, memasuki milenium 3 ini tidak mengherankan berkembang keinginan untuk memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai teknologi. Terobosan teknologi di bidang mikroelektronika, bioteknologi, telekomunikasi, komputer, internet, dan robotik telah mengubah secara mendasar cara-cara kita mengembangkan dan mentransformasikan teknologi ke dalam sektor produksi yang menghasilkan barang dan jasa dengan teknologi tinggi. Dari pembahasan di awal, selanjutnya kita memasuki pembahasan hubungan perkembangan iptek dengan globalisasi. Perkembangan iptek dan globalisasi terkait erat. Perkembangan iptek mendorong terjadinya globalisasi. Tanpa perkembangan iptek, globalisasi tidak akan terjadi secepat ini. Bisa dibilang perkembangan iptek adalah salah satu faktor utama terjadinya globalisasi.
Perkembangan iptek sangat menentukan arah dan kecepatan globalisasi tersebut. Perkembangan iptek adalah salah satu faktor utama perkembangan dunia dalam 50 tahun terakhir. Setelah Perang Dunia Kedua, teknologi informasi adalah salah satu penentu perubahan dunia. Penemuan teknologi komunikasi seperti internet dan penggunaan satelit mengubah cara komunikasi. Kecepatan dalam berinteraksi ini yang mempercepat proses globalisasi. Perkembangan iptek bahkan tidak bisa diprediksi karena berbagai penemuan yang semakin canggih. Namun, perkembangan iptek dan globalisasi juga harus disikapi dengan kritis. Dunia yang tanpa batas menciptakan berbagai dampak negatif dari globalisasi. Perkembangan iptek tidak bisa dibendung, tetapi harus dipahami resikonya. Hilangnya batasan antar negara menciptakan resiko dalam bidang keamanan, pertahanan, dan privasi warga. Oleh sebab itu, perkembangan iptek harus disertai dengan kesadaran kritis. Globalisasi tidak hanya membawa keuntungan, tetapi juga potensi negatif. Singkat kata, perkembangan iptek adalah pendorong utama globalisasi. Jadi, sikapilah dengan kritis. Dari banyaknya perkembangan iptek, pasti ada pengaruh positif dan negatif. Kita akan membahas keduanya. Yang pertama yaitu pengaruh positif kemajuan iptek. Yang pertama dari aspek politik. Kemajuan iptek dari aspek politik membuat nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi berlangsungnya pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Yang kedua, dari aspek ekonomi. Dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, serta meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Yang ketiga, dari aspek sosial budaya. Munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Yang keempat, dari aspek hukum. Kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia atau HAM yang semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga makin menguat. Selain itu, regulasi hukum dan pembuatan peraturan undang-undang yang bermanfaat dan memihak rakyat banyak juga akan makin menguat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh negatif perkembangan iptek. Yang pertama dari aspek politik. Dengan berkembangnya iptek, kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Yang kedua, aspek ekonomi. Dalam bidang ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal, timbulnya kesenjangan sosial, akibat adanya persaingan bebas. Kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing, dan yang lebih buruk, mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar, sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Yang ketiga, dari aspek sosial budaya.
Kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial. Jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik, selain itu ada kekhawatiran lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi kadang bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain dan melanggar norma agama. Contohnya seperti mencuri, kemudian mengambil di suatu lembaga, dan sebagainya. Yang terakhir dari aspek hukum. Kemajuan iptek di bidang hukum dikhawatirkan akan memunculkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan maupun stabilitas nasional. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dalam menghadapi pengaruh iptek terhadap sebuah negara, sehingga kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Salah satunya perkembangan iptek harus sesuai dengan sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan didukung dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dapat kita simpulkan, teknologi merupakan salah satu aspek yang turut mempengaruhi setiap aktivitas, tindakan, serta perilaku manusia. Teknologi mampu mengubah pola hubungan dan pola interaksi antar manusia. Kehadiran teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena aktivitas manusia sedikit banyak akan dipengaruhi oleh kehadiran teknologi. Munculnya masyarakat digital dalam berbagai bidang kehidupan merupakan bukti dari kemajuan teknologi. Masyarakat dan negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk dapat menguasai teknologi tinggi atau high-tech sebagai simbol kemajuan, kekuasaan, kekayaan, dan prestis. Dalam masyarakat postmodern berlaku hukum, barang siapa yang menguasai teknologi, maka ia akan menguasai dunia. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan sebagai solusi untuk menanggulangi dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah dengan menanamkan kesadaran kepada setiap individu tentang pentingnya memahami dampak negatif kemajuan teknologi. Sebagai manusia modern sangat tidak bijaksana serta tidak mungkin jika kita mengatakan say no to teknologi. Namun yang harus kita lakukan yaitu mempertimbangkan kebutuhan kita terhadap teknologi, mempertimbangkan baik buruknya teknologi tersebut dan tetap menggunakan etika, serta tidak terlalu berlebihan agar kita tidak kecanduan dan menjadi budak teknologi. Kita harus menyadari bahwa teknologi bukan merupakan aspek kehidupan umat manusia yang tertinggi, tidak juga merupakan puncak kebudayaan dan peradaban umat manusia di dalam evolusinya mencapai kesempurnaan hidup. Namun, teknologi merupakan suatu alat yang digunakan manusia untuk mempermudah dan melakukan sesuatu dalam aktivitas kehidupannya. Dari video pembelajaran yang telah kalian simak, apakah ada yang belum paham dan ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka ibu yang akan bertanya kepada kalian. Untuk pertanyaan pertama, saya akan bertanya kepada saudari Zana Prameswari. Pertanyaannya, jadi apakah yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Sebutkan satu saja. Ya, betul sekali saudari Zana. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan bertanya kepada Iqbal Ramadan. Pertanyaannya, dampak negatif apa yang pernah kamu alami dari kemajuan iptek di era globalisasi sekarang ini? Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Rafathar Ahmad. Berdasarkan jawaban dari Iqbal,
dia merasakan dampak negatif dari kemajuan iptek, yaitu kecanduan bermain game. Jadi, menurut kamu, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kecanduan game ini yang kemungkinan besar bukan hanya Iqbal saja yang mengalami hal tersebut? Dari pembelajaran hari ini, saya lihat semua sudah paham ya. Dari pembelajaran hari ini, dapat kita simpulkan bahwa kemajuan iptek di era globalisasi banyak manfaat yang kita peroleh sekaligus dampak negatif yang terjadi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya ingatkan untuk mengumpulkan tugas di e-learning sesuai batas waktu. Sekian pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran yang kalian dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.